Army TV, jejak berpijak, mengajak bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam Army TV, jejak berpijak, mengajak bijak. Para pemirsa yang budiman, fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, atau perkampungan, adalah seperti yang kita ketahui, kita lihat, atau mungkin kita alami sendiri, yaitu tentang penyelenggaraan atau pelaksanaan hajatan. Pelaksanaan hajatan, baik itu pesta pernikahan, pesta hitanan, atau mungkin acara-acara sejenis lainnya, itu akan menimbulkan problem ketika yang punya hajat atau seseorang mau menyelenggarakan atau melaksanakan hajatan tidak punya tanah kosong, lahan, ataupun halaman untuk menggelar acara itu. Sehingga mau tidak mau yang menjadi alternatif prioritas pilihan adalah fasilitas umum. Dalam hal ini adalah jalan umum. Nah pemirsa, pada saat itulah muncul berbagai macam fakta yang unik, menarik, dan menggelitik untuk kita usik dan kita telisik. Oleh karena itu, pada malam hari ini Army TV akan mencoba mengurai secara tegas, jelas, lugas, dan semoga tuntas. Telah hadir di tengah-tengah kita dua kubu narasumber, yaitu yang pertama dari para pelaku hajatan. Oke, untuk menyingkat waktu, kami panggil yang pertama Iwang. Selamat malam Iwang. Ada apa? Lancar? Alhamdulillah, tersendat. Mau parkir mobil kangenan. Oke, mau mobil parkir kangenan. Yang kedua, bersama Iwang adalah Bapak Wiryo. Selamat malam Pak Wiryo. Lancar perjalanan? Alhamdulillah lancar, meski transit 2 kali kondangan. Transit 2 kali kondangan. Ya, fenomena ini memang dihadapi ya oleh kita semua. Oke, untuk mengimbangi narasumber dari pelaku hajatan ini, kami juga telah menghadirkan pengamat, pemerhati hajatan. Dalam hal ini adalah yang pertama kami panggil Bapak Yulis. Selamat malam Bapak Yulis. Lancar perjalanan? Lancar. Banyak hajatan juga. Oke, yang terakhir adalah pengamat senior kita, pemerhati hajatan yang selalu hadir pada setiap ada hajatan walaupun hanya ngamati. Dalam hal ini adalah Bang Momi. Selamat malam Pak Momi. Malam. Oke, terima kasih. Nah, para pemirsa, untuk menyingkat waktu, mari kita bedah, kita urai permasalahan dan problema sekitar hajatan di lingkungan kita. Ketika seseorang yang menyelenggarakan pesta hajatan, baik itu mungkin nikahan, hitanan, atau mungkin acara-acara sejenis lainnya, seandainya yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum, berarti milik kita semua. Dalam hal ini adalah jalan umum. Bagaimana pandangan saudara?
seandainya terjadi seperti itu. Lah, untuk mengetahui pandangan itu, yang pertama adalah mereka-mereka selaku pelaku hajatan, yang kadangkala beliaunya berdua menggunakan fasilitas umum. Maka kita beri kesempatan pertama kepada para pelaku hajatan, dalam hal ini Iwang atau Pak Wiryo, kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Karena orang-orang juga seperti itu, ya pasti kami akan menggunakan jalan umum sebagai tempat hajatan. Ganggu lalu lintas. Ya jelas, tapi kenapa kami yang harus peduli sama mereka, pejalan kaki, sepeda motor, dan pengguna jalan yang lainnya? Kan cuma 3 atau 5 hari. Jauh-jauh hari kamu sudah beri tulisan, jalan sementara ditutup. Atau aja liwatnya yang disit. Jangan lewat sini dulu. Ya, maksudnya begitu. Yang ribut biasanya orang yang merasa dirinya paling penting, gitu loh. Seolah-olah semua harus menyingkir demi kepentingan mereka. Hidup di lingkungan sosial kok semua minta serba lancar. Oh, gitu. Silakan. Bagaimana, Pak, barangkali mau menambah. Yang sedikit menambahkan, jadi intinya bagi kami, walaupun sebenarnya kami semua bisa menyewa gedung yang bagus, tapi ngapain buang-buang uang, itu menurut kami. Kalau memang ada jalan dan memungkinkan untuk hajatan, tetap akan kami jadikan momen untuk mencari laba sebanyak mungkin dalam hajatan itu. Bahkan mungkin itu sudah prinsip kami dalam hajatan, kita harus mencari untung, jangan hanya kembali modal. Bahkan udah sampai ke 7 turunan mungkin, sampai ahli waris. Ya, oke, itu pendapat dari pelaku hajatan. Nah, sekarang kita dengarkan juga supaya agak adil. Kami beri kesempatan kepada pengamat-pengamat atau pemerhati hajatan. Dalam hal ini adalah Bang Moming atau mungkin Bapak Yuli. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Menurut kami, ya siapapun boleh memanfaatkan atau menggunakan fasilitas umum atau jalan umum ketika ada kepentingan untuk hajatan. Namun perlu diingat, bukan jalan nasional, bukan jalan kabupaten, bukan jalan Dendreles, jalan provinsi, ataupun jalan kecamatan. Karena dampak yang ditimbulkan akan sangat luas bagi masyarakat. Tetapi jika yang dipakai adalah jalan desa-desa, tentunya kita harus sama-sama maklumi. Sama-sama maklumi, namun si punya hajat harus sebisa mungkin memperhatikan kepentingan masyarakat juga. Begitu. Jangan langsung tutup aja tutup ya. Ya kita kan butuh bermasyarakat. Ya. Bapak Yuli, barangkali mau nambahi, silakan. Menambahkan dari rekan kami, ini satu yang sangat benar, dan PR juga untuk Anda yang di sana. Tentunya kami punya semboyan ya dalam hajatan ini, yaitu ibarat motor itu bensinnya harus bagus, yaitu dengan istilah pertama, Mas. Pertama itu per artinya persiapan, ta itu tata atau ditatani, mak itu maksimal. Ya. Pertama itu. Kita bahas satu persatu. Harus direncanakan secara maksimal agar tidak mengganggu masyarakat. Iya, nanti kita bahas. Demikian para pemirsa, pendapat kedua belah pihak tentang bagaimana penggunaan fasilitas umum dalam hal ini adalah jalan umum. Sekarang kita urai satu demi satu dampak yang ditimbulkan dari hajatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan di jalan umum. Yang pertama, ketika seorang penyelenggara hajatan atau saudara-saudara punya hajat kebetulan menggunakan jalan umum, tentunya akan sangat mengganggu seandainya tidak direncanakan secara maksimal. Itu para pengguna jalan, sepeda motor, atau bahkan mobil. Betul?
Nah, bagaimana menurut saudara-saudara untuk mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan oleh hajatan tadi bagi mereka-mereka yang seperti kami sebutkan tadi? Silakan. Seandainya kami mengadakan hajatan kemudian ada pemakai jalan, satu contoh, misalnya ada ambulan, ya harus putar balik, putar arah, kan sudah ada drum tulisannya, silakan putar balik. Kalau mobil, kan bukan begitu. Ya, ini ada yang sakit, ya ditunda. Wong lagi musim hajatan kok sakit, ya bisa bulan depan. Kan begitu. Putar balik macam balik kanan kembali lagi ke Oh rumah iya, sakit, gimana? iya. Kami kan juga yang punya hajat sudah kerjasama dengan rumah sakit terdekat, rekomendasi siapa-siapa yang sakit bisa dialihkan, ya. Mungkin dengan tidak naik mobil, gitu. Ini luar biasa ini. Kadang ambulan itu sifatnya kan kemanusiaan ya, hubungannya dengan nyawa lah ya. Mestinya harus mementingkan juga masyarakat lain. Itu kepentingan jalan umum, walaupun ditutup, mestinya harus ada rambu-rambu atau yang jaga di situ, penunjuk jalan. Ini belok ke sana, ini belok Anda ke sana. berdua itu aneh, wong hajatan itu nggak punya salah apa-apa, jangan dibahas. Kasihan, dia itu yo hajatan Jangan dikatakan hajatannya. Iya. Sudah tahu Kalau hajatan. udah sakit ya boyau dikasih obat tidur selama hajatan berlangsung. Ini. Iya. Ini yang maunya menang sendiri, Iya. itu yang seperti itu tuh kurang bermasyarakat. Apalagi hubungan dengan tadi ya. Iya. Loh, kami bukan mau menang sendiri, cuma kan di situ sedang ada hajatan, mbok yang ngerti. Iya. Bagaimana sebaiknya? Tadi udah Kalau nggak sampaikan. punya tempat, Bok ya sewa kontrak apa kaplingan apa sawah apa hutan Kita kan bisa. bukannya nggak bisa, kita bisa. Cuman ngapain? Oh ini juga untuk mungkin untuk tetangga-tetangga yang jarang mendengar musik, jarang nggak keramaian. Itulah momen kita. Atau mungkin agar tetangga tahu ada Mereka keramaian beranggapan situ. dengan orang sakit ambulan yang sakit ikut joget mungkin. Itu kan sangat Nah, karena sakit itu kabarnya sederhana, hati yang gembira berjoget di hajatan kami. Jangan mau menang sendiri. Ya, jangan mau menang sendiri, itu namanya komitmen nyawa manusia. Kami sudah komitmen. Siapa yang sakit, kami data Iya. lengkap. Kami ungsikan jauh-jauh dari tempat hajatan. Itu namanya mau menang sendiri, individualasi. Iya, Oh, individual. apa-apa. Individualasi. Individualis Ya itu, ini biar tahu. Mementingkan diri sendiri. Iya. individualis. Kalau mereka-mereka yang sedang sakit ya jangan kemudian Jangan masa. apalagi dikasih obat Obat tidur. tidur. Nanti pada gimana? prinsipnya kita tidak pakai prinsip individualis tadi yang disampaikan oleh Bapak semua. Prinsip kami itu hajatan harus digelar, ada ambulan putar balik, pasti ada jalan alternatif. Nah, kalau orang sakit, Ya kan tadi sudah disampaikan, sakitnya ditunda. Aneh sekali. Aneh sekali. Diungsikan kan bisa, sudah selesai. Berarti harus didata semua. Oh, ya. data lengkap. Iya. Mungkin kan bisa di balai desa, musola atau SD Impres atau mana lah yang bisa ditempatkan. Nah, itu Jangan punya. sampai hajatan kami terganggu hanya untuk kepentingan orang yang sedang sakit ya Oh, kan. iya. Tetap hajatan kita berjalan dengan sukses. Karena kita juga memanggil tamu-tamu kita yang bisa dianggap terpandang lah. Jadi jangan mempermalukan kami yang memilih Punya hajat. hajatan. begitu Pak. Ini saudara termasuk sentil lengagas. Boleh, wes. Ayo Karena bagi kami adanya Sentil lengagas itu. Nah, iya. Peribahasa itu diartikan adalah pakai bahasa Indonesia. Pemirsa juga tahu sendir lengagas itu apa maknanya. Sentil orang waras. Ya, Bahaya. Masa orang Bercanda kayak mau stres. ya iya loh. Pada orang hajatan Orang hajatan berburu. Dari situ punya Ambulan. istilah seperti itu. Kami pun punya. Mereka yang mencibir kami pemilik hajatan, tandanya orang tidak mampu. Itu bagi kami.
Ini kan orang yang tidak mampu. Mereka minta agar modalnya itu kembali yang sudah dikeluarkan untuk hajatan. Biar lo untungnya banyak. Ya iya. Itu paham. Gitu ya. Sudah niatnya tidak bagus. Nyata dia dapat. Ya mudah-mudahan jangan ditiru lah. Iya. Lalu bagaimana dengan kalau seandainya ada masyarakat itu protes berjalankan yang biasa ke situ jualan ini jualan harus putar juga. Oh, paham. Ini sudah canggih, dunia sudah canggih. Yang pejalan kaki kalau bekerja, ya WFH, selesai. Oh, Online. bekerja dari rumah maksudnya Pak. Oh. Online dari rumah mereka yang melintasi jalan itu karena ada aktivitas dari situ. Ya kalau orang tukang cukur itu masa bisa Dari online kan ini apalagi tukang rumah pakai komputer gimana caranya Wirimono. Tukang cukur wis ngerti aja tapi Wirimono. ya kenapa? Lewatnya pulang balik ke situ. ini jangan Jangan potong rambut kabeh pasti. kan orang mau kawinnya juga perlu dipotong rambutnya biar rapi penampilannya bagus. Waduh, mohon maaf Pak, tamu-tamu kami tidak main tukang cukur. Terus kalau Salon kalau minimal. ada orang angkon bawa bebek ke sana, apa bebek mau disabotnya mau sembelih di kan nggak mungkin. Apa- sudah biasa lewat situ ya? apa kambing dibiarkan gepuk Jadi yang punya biarkan kambing, sama bebek, yang punya kambing sama bebek itu berarti nggak menanamkan karakter yang baik, menghargai orang lain ada aja. itu kan semaunya. Kenapa Iya, Wira dia Wira masuk. Hajatan nggak salah. Iya. Hajatannya nggak salah. Nggak salah hajatan. Enggak salah sih. Dari Hajatan nggak salah. Kami Orang mengundang hajatan tamu itu yang kan juga bonus itu nggak masalah. hajatan itu kan juga apa namanya pesta kegembiraan. Enggak apa-apa. Tapi itu satu. Nah, maka dari itu tadi kayak persiapan berarti kerjanya kurang matang, Mas. Persiapannya Untuk perjalanan Bu ya dikasih 1 meter atau berapa untuk jalan. minimal itu Kalau nggak ada jalan, tabrak aja. Oh itu malah melawan hukum. Silahkan. Tetap prinsip kami Minimal itu selama ada. Jadi, mungkin begini. solusinya. Seandainya nanti si pelaku-pelaku yang mau menyelenggarakan hajatan ini minimal diberi ruang. Ya, Kasih jalan. Jangan salah, saya melaksanakan hajatan sesuai administrasi. Sudah itu jelas. Oh, sudah sesuai dengan Administrasi. administrasi. Wah. Kalau nggak, itu maksudnya administrasi. Iya. Administrasi, Berarti sudah ada administrasi. izin. Sudah ada izin belum? Terserah. Sudah ada izin belum? Yang penting kami rapatkan satu keluarga yang mau ada hajatan silakan kita gelar. Izin. Ya, Itu ya, kurang matang berarti. Itu masyarakat tetangga sudah diberitahu. Harus ada surat izin dari desa. Tanpa pemberitahuan ada gelar-gelar layos yang mesti pernah hajatan. Ya. Karena sing orang ngerti ya bu, wis bener-bener, aduh, gaptek wis lah. Anak layos yang ngerti hajatan. Ya tekan Sebagai yang warga umat ya. masyarakat pada negara masyarakat yang baik, semua bentuk undangan orang banyak, apalagi keramaian di sana Ya. sound horeg dan sebagainya, itu harus pakai. Aduh. Nah itu kan izinnya sudah tertuang dalam susunan administrasi. Administrasi Di situ katanya. di Tetap surat berapa izin tertera, misalnya mau menutup perempatan, pertigaan atau apa itu pasti ada berapa dan berapa banyaknya hari yang dipakai, Ya. sound system bagaimana apa, menggunung dipakai semua itu harus ada. Memang rencananya berapa hari sih Pak? Pokoknya Katanya mau- semester tadi bilang pada. Paling 3 hari 5 hari ya. Tiga hari, 5 hari. Kalau tamu kami undang semua, mungkin 1 semester belum kelar hajatan. Jadi kita panggil yang bonafit biar 3 sampai 5 hari aja. Itu. Cukup dari 5 Harus hari ingat. lah bagi kami. Boleh lah. Mau seperti itu 2 hari, 2 hari, sesuai 3 hari. kemampuan saudara. Tapi Mau harus- undang tamu berapa ke harus pakai rambut. haknya saudara. Cuman Jangan tetap ini. harus memperhatikan Nah, lingkungan. jangan itu berdua. Kalau kita nggak memperhatikan lingkungan, hajatan tanpa layos, tanpa sound system. Adanya layos sound system, tetangga merasakan. Iya. Sing kadang orang ngerti musik enak ya jadi krungu. Ya betul. Nggak tahu hiburan. Iya. Nah, kalau pas kebetulan pada waktu ada lingkungan yang memang sakitnya fatal atau jodoh Ah, ya, orang misalnya. sakit parah apalagi nggak usah. Misal Anda sendiri ketika itu sakit gigi,
Kayak lagu dah. Pindah nih sepupu, ning sepupu anak. Ning sepupu. Aduh, anak tetangga hajatan pindah lah sepupu ningser. Melas. Harus dicekkan dulu. Enggak usah. Tutup kapas. Tutup kapas. Selesai. Main budek wis, main budek lah. Headset. Pakai headset. Selesai. Ini Itu aja repot. ya, Karena mungkin ini yang seperti ini Orang yang luar biasa. Iya. dia luar biasa. Habis Mau menangnya sendiri, pasti habis hajatan dikucilkan orang. ya biarin, Iya. biarin. Silakan yang mengucilkan pasti orang tidak mampu. Bukan yang sakit, teman-teman tapi kami yang ya, semua yang tamu-tamu kami orang mengucilkan, bonafit ya. semua Ya. itu lebih penting. Ada berdua mau ngujat, Terserah. Isolasi ya, diisolasi ya Mas. Iya, Orang penyajat seperti ini pasti isolasi dikecilkan lah sama. Tanpa dikucilkan, pasti kami dikucilkan tanpa diberitahu. Karena tangga pun yang kami panggil itu yang kami pilih-pilih. Nah, itu Orang tidak mampu, itu tidak bisa memberikan contoh yang baik. Orang Kita hidup dibandingkan di dengan masyarakat, Sebentar, Negara Pak. agama. Sebentar. Saya tanyakan dulu. Saya mewakili Anda. Kira-kira kalau Anda berdua menyelenggarakan hajatan di lingkungan Anda itu, siapa sih yang mau diundang? Kok kayaknya luar biasa sekali. Siapa yang akan diundang coba? ya mungkin jawab sekarang. Besok juga boleh. Ya sekarang mau siarannya sekarang. Sudah dibayar, coba. ya mungkin minimal dari tetangga kami kades lah ya, kecamatan, Orang-orang berduit, pejabat lah. orang-orang berduit. Mohon maaf tetangga sebelah yang kurang mampu ya kami Sudah kami data, Miskin gitu. singkirkan. apalagi mungkin yang terkena di penerima PRT mungkin Iya. udah apalagi nanti sistemnya kami undang yang kondangan tanpa amplop, buka di tempat tamu, penerimaan tamu. Kami Dengan tulis apa-apa, kami tulis. nama, Untuk Juga- tujuan agar kami tidak nantinya tidak salah dalam untuk kondangan ke mereka yang datang ke rumah kami juga. kunjungan balik. ini pementing tidak mementingkan nah masyarakat Ini beragam Berarti yang diundang mereka kejam sekali saudara ini. Jajal aja kayaknya nggak sekejam itu. Itu menurut Anda, itu menurut Anda. Terserah. Yang namanya orang hajatan, Kepilukan masyarakat. ya jangan melihat ini tidak mampu atau mampu, diundang semua. Kalau ada apa-apa siapa yang mau minta tolong Ya, kepada siapa? tetangga. Kepada saudara yang jauh. Jangan melihat strata ya. Iya. Jangan. Iya. Biasanya pilih-pilih kayak gitu mereka. Pilih-pilih. Ya kami bukan pilih-pilih. Ya kami Dan juga melihat. Harus menghitung untung rugi. nah jadi Komersil berarti ya. Oh, komersil tanpa diberitahu, tanpa dipanggil, kalau tetangga itu merasa ingin membantu silahkan. Coba Tapi karena kalau mereka tidak saudara mampu, nanti ya ada tidak boleh apa-apa. membantu. Apa mau ada orang saudara lain mati jauh-jauh, itu ya. apa Oke. yang minta tolongnya sama orang jauh? Pak dokter, bukan Pak Anda juga. Pak Dokternya dokter, kita minta jauh. Pak dokter. mati takdir. Yang memandiin siapa? Kalau bukan tangga. Anda B. Masih banyak orang. Masih Kami banyak. kami kembalikan bahwa mereka yang akan diundang oleh berdua adalah mereka yang bonafit, mereka yang berduit, atau mereka yang punya mobil malah. Wah, iya, itu otomatis. Motor punya tidak kredit motornya, mohon maaf. Yang dibeli cash itu kami Bagaimana tidak. untuk menjaga perasaan bagi masyarakat itu ya yang menengah bawah yang tidak diundang padahal tetangga dekat ya Mas ya. Tetangga dekat, masa nggak diundang? Maaf, kami bukan tempat curhat. Jadi, yang kami undang ya orang-orang memang sudah ada di daftar undangan. Yang sudah di blacklist, mohon maaf, tidak ada pengulangan untuk kembali lagi review ke depan untuk jadi tamu undangan. Ya mohon maaf. Kejam sekali. Komersial dan sangat tidak ber Ya, kerjaan. ini Berarti kalau sudah ya. seperti ini nih sudah jelas tidak mementingkan warga lingkungan masyarakat. Apalagi nanti kalau yang diundang, yang kaya-kaya, yang sebelah yang nggak mampu nggak diundang, itu memberikan contoh yang Menjaga tidak perasaannya baik, bagaimana. kurang baik. Ya itu terserah Anda menilai. Kami kan punya pendapat. Ya kan? Baik para pemirsa, dua pandangan yang berbeda ini, dua sikap yang berbeda ini tentunya
memerlukan sebuah sikap yang bijaksana di antara kedua belah pihak, baik mereka yang melakukan hajatan ataupun mereka-mereka yang mengamati hajatan, siapa yang diundang, bagaimana kemudian mendirikan layosnya, bagaimana menyewa salon dan lain sebagainya. Hendaknya kita sesama warga masyarakat di sekitar agar tetap terjadi kehidupan yang damai dan rukun, maka kuncinya adalah kita kompromi. Silakan. Army TV, jejak berpijak, mengajak bijak. Oke, para pemirsa, selamat malam kembali. Kita lanjutkan perbincangan dan pembahasan ini. Perdebatan tadi sudah semakin seru antara kedua kubu, kedua belah pihak. Mereka dengan argumennya masing-masing, mereka dengan alasan pembenarannya masing-masing. Sekarang memasuki problematika yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan hajatan, yaitu puncak dari pelaksanaan hajatan adalah biasanya dilaksanakan, ada yang menyebutnya walimahan, ada yang menyebutnya kenduri, ada pula yang menyebutnya tasakuran. Di mana masalahnya? Ketika di lingkungan masyarakat kita, walaupun tidak semuanya, kadang-kala penyelenggaraan walimahan atau kenduri itu yang kita undang adalah orang tua, tetapi kadang-kala yang hadir adalah anak-anak mereka untuk mewakili orang tuanya yang tidak bisa hadir. Fenomena ini tentunya menimbulkan berbagai macam pandangan, baik pandangan dari si pelaku hajatan atau mungkin dari mereka-mereka yang mengamati pelaksanaan acara walimah, kenduri atau tasakuran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya kasih pertama kepada kubu pelaku hajatan. Silakan Mas Juang atau Pak Wiryo. Terima kasih. Secara tegas untuk kami terkait dengan anak kecil atau bocil yang hadir mewakili orang tuanya dalam acara walimahan, kami tolak dengan tegas. Itu bentuk orang tua tidak menghargai undangan kami selaku pelaksana hajatan. Bukan begitu. Ya, sedikit menambahkan, masalahnya gini, kalau nanti itu dibiarkan terus-menerus, itu akan jadi hal yang biasa di masyarakat, Seolah-olah tidak menghargai, seperti penitipan anak lah. Iya. Ya kan? Nah, karena kami mengundang walimahan itu orang tua. Intinya kami tolak. Intinya kami tolak. Nanti malah Pak Ustadz yang kami undang yang lebih tahu ilmunya, nanti malah tersinggung, dikiranya wisuda TPG. Itu sih menurut saya. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau acara walimahan yang kami undang orang tua, ya secara tegas orang tua harus yang hadir. Berarti kalau yang hadir bocil Kami tolak. Iya. atau tidak diterima gitu ya, Pak ya. Oke, itu pandangan dari mereka-mereka berdua selaku pelaku hajatan. Bagaimana pandangan dari para pengamat dan pemerhati hajatan dalam hal ini adalah penyelenggaraan walimahan atau kenduri atau tasakuran pada acara puncak itu berkenaan dengan kehadiran anak-anak atau bocil. Silakan, Bang Ngoming. Kalau bagi kami, agar segenap warga sekitar turut berbahagia, kami tidak berpikir siapa yang nanti akan datang. Itu tidak penting, karena para tetangga sekitar adalah orang-orang lain yang berdekatannya, yang berdekatan dengan yang hajat, yang punya hajat. Gitu. Iya. Dengan kami datang atau diundang melebihi atau apa, saya nggak tahu. Itu terserah saudara yang punya hajat. Saudara, famili kita sendiri yang biasanya berada di luar kota itu diundang, baik itu dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari mana-mana diundang ya.
kemudian untuk kami undang walimahan atau kenduri atau tasakur, juga bentuk sodako. Kami akan lebih mengena sasaran karena bisa dinikmati oleh warga sekitar di mana kami tinggal. Ada tambahan Pak Yuli? Ya, jadi kalau tadi statement beliau berdua itu berarti Orang- memilah-milah ya. Iya, tidak akan menerima Iya. kehadiran anak kecil. Iya, berarti sudah jelas-jelas ya tidak menghargai di lingkungan yang namanya rumah itu ya, ada orang tua, ada anak kecil, ada remaja. Kalau pas kebetulan ya diterima saja. Kan mereka yang punyanya sudah berniat mau sedekah. Ya, Nah, lewat walimahan itu oke, nutup rasa ya. bersyukur dan sebagainya, pelaksananya lancar dan sebagainya. Ya sudah, yang mau datang anak dewasa segini yang mau dewasa ya diterima saja, tidak pandang Pastinya. bulu ya Mas. Dan pandang bulu. Terima kasih. Itulah dua pandangan yang berbeda antara pihak pelaku hajatan dan antara pemerhati hajatan. Kalau di sini jelas-jelas dengan tegas menolak kehadiran anak-anak mewakili orang tuanya, sedangkan sebelah sini mempersilahkan atau memperkenalkan anak-anak untuk mewakili orang tuanya untuk hadir di walimahan. Betul. Pertanyaan saya, Ya. kalau orang tuanya bisa datang, tetapi kok kemudian kenapa harus diwakilkan kepada anak-anak? Tentunya seandainya orang tua tidak hadir, pasti ada alasannya dong. Kenapa anak-anak yang ya, dihadirkan? ya. Alasannya, Iya. silakan. Boleh lah. Jelas. Boleh. Orang itu punya kepentingan masing-masing ya. Jika orang barangkali saat itu pas undangan itu orang tuanya sedang Ya karena mungkin Iya. orang tuanya sibuk lah sedang ya. sibuk, orang tuanya lagi bepergian di luar kota, kemudian orang lagi tanggung Betul. bermain catur. Biar anaknya yang datang. Orang tuanya merantau. Orang tuanya merantau. Merantau di mana? Ya di mana saja lah, mau di luar kota ya, itu kan bisa. Atau bapaknya itu nggak tahu alamatnya, yang tahu anaknya, Alamat yang punya hajat. yang punya hajat. Jadi gini Pak, apalagi tadi ada disampaikan alasan bapaknya terlalu main catur. Iya. Itu anak suruh datang, itu lebih kami tolak dengan alasan bapaknya tanggung main catur. Lah kalau Tidak menghargai kami sebagai kalau hajatan. anak tersebut sudah terlanjur datang, Oh maaf, ada syaratnya. kalau anak itu sudah terlanjur datang ke depan atau ke rumahnya panjenengan selaku pelaku hajat, kira-kira catatannya apa sih Pak? Iya. Oke, saya terima, tapi ada syaratnya. Wah. Ada syaratnya yang harus Boleh. dipenuhi. Anak-anak boleh hadir. Oh boleh, tapi ya ada syaratnya. ada syaratnya. Kira-kira Iya apa? kan? Yang pertama bisa menunjukkan fotokopi kakak. Yang kedua fotokopi KTP bapaknya. Oh, kalau bapaknya sakit, surat keterangan dokter yang bernip. Jangan palsu. Foto keluarga. Saya mau melamar pekerjaan aja. Hanya mau bawa berkat seperti itu. Hanya berkat Pak, satu. kami bikin berkat pakai dana. Itu perlu diperhatikan Kan ya. udah gitu. Ada Takutnya ada penyusup. Itu kan melebihi daripada jumlah yang kami undang. Bahaya. Ya kami wirang dong. Jadi harus ada surat kartu keluarga. Harus. Gitu. Fotokopi KTP. Itu untuk apa? untuk meyakinkan kami. Kalau Akte si kelahiran Andi itu- ada nggak? Kalau diperlukan, ada kalau ada di rumah bawa bisa. Bawa. Kakaknya berbarcode kalau bisa. Akte kematian? Duh, kalau bapaknya mati yuk. Kami undang, kami undang. Nggak diundang. Undang ngapain? Meskipun ada anak Kalau kecil. anaknya sekolah, wajib bawa kartu OSIS. Oh. Nah, iya, itu kan bentuk sebagai kami. Neralis lah. Berarti ini meribetkan ya, Meribetkan itu berarti maknanya menjadi Nah, ya, sesuatu, menjadi sesuatu yang- menjadi susah. ya, gitu. padahal mudah tapi dikhusus. Iya. Justru kami sangat muda. Ya iya. Diundang bapaknya orang tua. Hadir. Lalu pulang
cari ambil dia. Lah kalau bapaknya bapaknya lagi sibuk sendiri, Iya. keluarganya hajatan, ya anaknya yang Undangan suruh dibagi berangkat. jauh-jauh hari. Bo ya orang tuanya yo tahu diri. Kayaknya bapaknya nggak datang, mendaftarkan online gitu loh, kan bisa. Ini memang susah ini. Iya. Ini orang Kita memberangkatkan anaknya yang hajatan, yang memberikan anak itu ya tidak sembarangan anak kecil yang pasti ada dasar-dasarnya kan tadi ya. Harus betul. meribetkan, meribetkan itu enggak masuk di akal. akal. Ya, mohon maaf, kami tidak membela sana atau sini, enggak. Kelihatannya tadi yang disampaikan, dia juga memaklumi ketika anak yang hadir di walimahan, tapi dengan catatan tadi, membawa kakak lah, kartu belajar lah, atau kartu Kan OC. anak yang datang itu anak yang sudah ngerti pakai peci, Ya, pakai dan untuk sarung, pembelajaran. generasi penerus. Itu nggak apa-apa karena tradisi di kita ini ya seperti itu. Jangan langsung ditolak. Menghilangkan tradisi ya. Apa sebuah Nanti anak-anak berkat kita satu malah- cepon Nah, itu aja bagi kok. kami tradisi yang kurang pas Pak bagi kami. Iya, Itu kita tidak luruskan dan kita perbaiki. Ya, Kenapa tujuan kami kalau menghargai baik orang yang tua. hadir itu mamanya aja, apa gimana? Ya memang anaknya wajib. Nah itu pesan terakhir, anaknya wajib hadir dengan mamanya. Biar detik. Iya. Biar detik itu anaknya. Detik itu apa berarti? Detik Yakin lah. Yakin. Yakin itu anaknya. supaya yakin bahwa berkat itu nanti Tidak salah alamat orang. yang pas gitu loh. Nanti mamanya dikasih berkat enggak? Oh ya tidak. Kalau ada foto keluarga bisa mungkin. Iya. Foto keluarga dengan Berarti bapaknya. dua. Jadi percaya, jadi percaya. Satu untuk anak, Berarti dua satu cepon. mamanya. Berarti dua cepon. Bisa jadi. Bisa jadi kalau ada foto Tapi ada keluarga. catatannya. Enggak takut bangkrut. Oh tidak, kalau persyaratannya kurang ya kami beri separuh loh. Nih, Ya, persyaratannya kurang ya. Persyaratannya kurang. Karena kami sanksi, ini Berkatnya bisa pas. aja bon-bonan. saya habis pikir ini. Saudara-saudara Kok dipikir? ini Jangan dihabiskan, dipikirkan enggak, sekarang. saudara-saudara ini maunya memikirkan dirinya sendiri. Apa tadi istilahnya? ini Ya individu teleatis lah, apa namanya lah, lupa wes sudah. Individualis. Nah itu maksudnya. Enggak ada, kan juga nanti enggak ada Kalau yang tetangganya muda, itu. kenapa dipersusah dipersulit Kenapa dipersulit? iya udah kan kita satu mempelajari anak-anak kita Nah, remaja-remaja dan mereka betul. kan lihat berdoa ikut hanya mengaminkan saja itu sudah Hanya mengaminkan katanya Pak. jadi jangan dilihat bocil anak kecil itu jangan kalau bapaknya udah meninggal tidak diundang, ya justru anak yatim inilah yang akan mendoakan Ya, itu. ya. Salah bapaknya. Oh. Ini hajatan bukan santunan. Enggak, kalau anak yatim ada tempatnya sendiri Pak. Beda. Iya, santunan anak yatim itu kami laksanakan. lihat walimahan sodako walimahan itu ada tendensi yang kurang bagus Kurang bagus, sodakonya Jadi sodako. harus ada Kita hajatan bukan sedekah, sedekah tempatnya sendiri Pak. Beda. Kita hajatan, Ya cari untung. nanti dihitung aja modalnya berapa. Oh itu pasti. Nanti Di keluarga kalau- kami udah seperti itu. Nanti dari kalau tadi. kalau kurang, kalau memang rugi, siap ya ke warga lah. iya warga. Nanti urunan udah. apa enggak malu biar malu Biar mereka. malu. Nggak usah marah. Wong yang punya hajat saya kok jenengan pikir amat. Loh, terserah saya mau kasih atau tidak mau Karena diusir. saudara itu tidak sesuai, tidak lazim. iya hidup di tengah laut. Seperti tradisi yang ada di kampung ini. Tenang, wis, pokoknya tenang. Kalau tidak umum, itu tidak umum. Bisa nanti Pak. Kalau saudara mau semacam kayak gitu, sudah dialah saja sana. Yang marah itu maksudnya apa? Jengkel Pak. Hanya jengkel. Ya jengkel. Asli, ya. Yang urip nang kampung, urip nang kampung kok. Saya ngundang walimahan. Orang mau ngundang amin-amin toh. Pak, aku ya rada heran sebagai masa tekan ke akhirnya. Pak saya heran sekali mau walimahan aja kok pakai kartu OSIS. Jangan-jangan nanti Ada KTP. nih rapot terakhir yang dilegalisir kepala sekolah juga ikut. Mereka minta kayak gitu. Ampun saudara. kita legalisir ribet Gue sebenarnya mau mendisi, Ini aslinya yang satu mungkin kayak duduk wong kene. transmigrasi. Saudara, iya bukan orang sini, ya. Naturalisasi Ya. gitu loh ya. Oke, Oh. gitu. maka dari itu kita berikan yang
Coy jalur di mana? Silakan tuntaskan dulu sebelum selesai, jangan pada pulang. Gimana ini anaknya kalau kayak gitu, anak kecil nggak boleh hadir, ini boleh hadir. Lah, kalau Anak sudah kecil- terlanjur hadir anak kecil, masa disuruh pulang? Ya, Suruh nggak bawa bawa mamanya. KTP, bawa mamanya. Emangnya Lebih-lebih kalau anak kecil datang penyicilan ya kan. Wah, wis Rusak sudah limaan penyicilan. Cicilan itu maknanya apa? Itu sana liar anak-anak. Oh. Pating besar sana, dari pating besar sana. Begitu. Pulang anak kecil yang penting aminnya itu ya mengaminkan Aminnya. orang tua. Lebih-lebih nanti dibilang tidak menghargai para alim ulama yang tersinggung. Kita berdoa serius yang amin-amin anak kecil. Ya duduknya jangan di Iya. depan, Oh, duduknya di share, nggak usah duduk depan orang. Oh, Iya. share udah. Kalau nggak bawa Duduknya di syarat-syarat belakang. lagi. Ya, nanti juga memberi sambutan. Anak-anak yang kami terima di Waliman, saya tulis dilarang pendirangan. tulis itu lengkap. Berarti liar. Pendarangan itu apa? Pendirangan itu berarti Apa anak-anak itu? itu kadang-kala seenaknya Nah, bertingkah gitu. begitu. Kadang-kala ada Oh. mancal gelas, Ya. mancal toples kayak gitu loh. Ini menghindari begitu. Gitu. Ya, Itu mungkin anak-anaknya beliau ini. Kalau anak kita enggak ya sudah seperti itu ya. Seterah. Nggak ada kalimat lagi. Oh, Nggak ada kalimat lagi. Sudah habis kalimat katanya. Sudah kita sangoni ya anak-anak. ya memang Itu nggak ada susah. cicilan. Hadapin mestinya tobat lah. Iya. Jangan Iya. tobat saja. Mumpung masih ada kesempatan. Tadi dibilang apalagi ada anak kecil itu ada anak yatim. Yatim, anak yatim, suruh bawa akte kematian bapaknya. Subhanallah. Di luar Itu agar tepat sasaran. Nurul. Pak. Nggak bisa. Agar tepat sasaran. Nggak Jadi yang bisa. kami undang berkat sesuai hitungannya aja. Ya, Gitu loh. itu saja diberikan sudah kami tulis di makmur. Selamat sudah ada namanya. Nggak mungkin tertukar. Kok bocil namanya nggak ada. Oh ternyata ada berkasnya. Ya cek, mamanya datang, saya kasih. Mamanya nggak datang, ya separuh. Gitu. Berarti jelas ya. Jelas. Menurut dengan saudara-saudara berdua seandainya Pada yang datang nanti prinsipnya. anak kecil, usir, Usir. tolak. Nah, sekarang misalnya mereka kemudian yang tidak punya anak kecil katakan randa lah, ya. Nah, randa. beda lagi. Coba. Kami di undangan sudah mencantumkan siapa-siapa yang nggak datang, kami siap mengantar berkat walimaan dengan syarat ada biaya ongkir. Sesuai jarak tempuh. Sesuai jarak tempuh. Loh, lo kan bensin ya? Iya. komersil udah mengikuti komersil. Oke berarti. Online aja tuh bebas ongkir. Ada budak Berkat kok ada ongkir. Ongkir sama harga berkat lebih mahal. Itu bisa jadi Mas. Ada Orang mana? Iya. Itu sebenarnya orang mana ini? Saya baru Tadi sudah bilang dia itu naturalisasi. saya baru menangi nih orang-orang kayak gini. Baru menang itu apa berarti? Menangi ulang. Menang itu ini menang itu nangis. Iya. Iya. Menang. Berarti gini, kalau pakai bahasa Tegal, wong jajatnya mau nerima berkat. Jaga berkat satu cepon. Beko ya. Semua itu perlu biaya, Pak. Bisa kayak belakan doge berdatang pamane ya digeleng pisan ya. Doge mentah. Semua perlu biaya masalahnya. Oh ya biaya gede doge mentahnya tanda. Penting, perlu biaya. Bener. Lah sekarang orang datang nyumbang itu Tadi dari awal kan kita pertama maksimal, berilah maksimal artinya sepenuhnya pelayanan pada masyarakat kita. Makanya tadi Harus saya maksimal. tanyakan Pak, Iya. kalau memang anak-anak nggak boleh, lah untuk yang randa-randa gimana? Sudah saya jawab kan jelas, kurang jelas. Saya ulangi lagi. Duh, saya anter tapi ada ongkir. Tuh Pak, saudara hidupnya di mana? Saya mau tanya dulu nih. Berarti janda-janda didaftar dulu. Aduh berat sekali. Kalau saudara hidupnya di masyarakat di sini ya mestinya ikuti tradisi. ya Tradisi sini kalau janda-janda ya dikasih Iya. jidangan. jangan itu Oh, mana itu ya. berarti pinggisan bagi mereka yang tidak berangkat, Iya. Berangkat, yang nggak ada suaminya. Itu namanya sodako, gitu ya Pak. Sodako kan istrinya sudah nyumbang. Kan tadi saya sampaikan sama rekan saya bahwa yang janda-janda nggak diundang. Kalau memang mau diundang ya tadi ada catatannya diantar
harus ada. Mana catatannya? Mana? Nah ini bisa baca kan? Oh ada Pak, ada catatan. Jadi mereka memang persiapannya udah matang. Pak. makanya latihan. Sudahlah. Nanti lagi sekolah nurun. Oke, Ya, dah. para pemirsa, perdebatan kami anggap tuntas sudah walaupun belum menemukan jawaban mana yang benar, mana yang salah. Keduanya masih tetap bertahan dengan argumen dan narasinya masing-masing. Saudara-saudara semuanya, pemirsa semuanya, Andalah yang menyaksikan. Andalah yang menyimpulkan. Dan Andalah yang punya jawaban, serta Andalah yang melakukan. Army TV berpesan, jejak berpijak, mengajak bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf aja, minta izin. Minta maaf ya Pak. Army TV, jejak berpijak, mengajak bijak.